Marilah bersama kita menjaga lingkungan sekolah yang nyaman, bergelar pada konsep adiwiyata, lestari alam sekolah kita. Bergerak bersama menanam pohon, menghemat air dan energi, memilah mengelola sampah, menjaga kelestarian lingkungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya Lur? Aman, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya Andi Setio Wibowo, bapak rumah tangga yang suka mendengarkan cerita-cerita. Cerita apa saja saya dengar. Dan malam ini kita akan mendengarkan cerita soal lingkungan, sekolah, lingkungan, kemudian di pesantren, Kementerian Lingkungan Hidup dan segala macam. Malam ini saya bersama Ibu Maftuhah Mustikowati Tunjing. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Mana tadi lokasinya? Kuaron di Jombang, dan juga kepala sekolah MA. Kepala sekolah MTS Al Hikam di lokasi yang sama dengan pondok itu. Jatirejo. Ya. Sorry salah. Kawan-kawan yang baik, kami biasa memanggil beliau Bu Ika, makanya saya tadi agak repot menyebut nama lengkapnya gitu. Beliau ini adalah sosok yang sangat inspiratif, terutama bagi kawan-kawan penggiat lingkungan, karena pondok di mana beliau mengasuh ini mendapatkan label Eko Pesantren. Sekolah di mana beliau jadi kepala sekolah juga dapat label Sekolah Adiwiyata. Itu kurang apa lagi? Luar biasa memang. Saya ikut tepuk tangan untuk Bu Ika. Selamat malam Bu Ika. Selamat malam. Terima kasih mau kami datangi. Iya. Gitu ya. Seperti sudah saya sampaikan, karena saya ini cuma seorang bapak rumah tangga yang suka mendengarkan cerita-cerita gitu ya. Jadi saya akan berusaha mendengarkan sebaik mungkin cerita yang akan jenengan sampaikan gitu. Tapi jangan ketiduran ya. Keturun ya. Insya Allah kita punya waktu 60 menit, 1 jam untuk mendengarkan cerita dari Bu Ika. Siap. Pertanyaan saya mulainya dari sini Bu. Mengapa Pondok Mambaul Hikam itu mendapatkan label Pondok Eko Pesantren Bu? Iya. Bedanya dengan pondok-pondok yang lain itu apa Bu? Ya, sebetulnya sejarahnya sih sekolah dulu ya. Oh, sekolah dulu ya? Sekolah dulu. Jadi Adiwiyata di sekolah dulu, baru kemudian di pesantrennya. Oh, gitu. Begitu. Saya Adiwiyata atau pesantren nih? Ya, kalau runtutannya dari Adiwiyata dulu berarti harus Iya, Adiwiyata dulu. Iya. Kalau Adiwiyata tuh kami dari 2015. 2015. Ya. Itu mulai 8 tahun berarti ya? Ya. Awalnya sih gampang ya, dari sebuah keresahan hati begitu kan ya, melihat anak-anak sekarang itu kan Buang sampah sembarangan. yang penting saya makan, saya happy, bodo amat lah sama lima aja ya, gitu kan. Betul. Itu awalnya dari situ. Jadi ngeliat murid-murid saya tuh kok enak gitu ya, kalau istirahat makan dia buang, walaupun ini saya setiap istirahat selalu tuh di mic begitu ya, pakai pengeras suara. Anak-anak tolong itu kayaknya udah kebal gitu. Dia Pak, mana ya didalili apa doa gitu kan. Akhirnya saya ikutlah Adiwiyata. Oh, ini kayaknya lewat Adiwiyata nih bisa membentuk karakter anak-anak secara perlahan. Karena kalau Adiwiyata sebetulnya saya paham sih, Adiwiyata itu bukanlah lomba-lombaan, itu bukan lomba, bukan lomba ya. Tapi penghargaan lah dari pemerintah karena kita sudah berbudaya lingkungan. Tapi saya bilangnya kan anak lomba. Kita sendiri yang mengajukan ke pemerintah gitu Iya, untuk Adiwiyata gitu. Iya. Saya bilangnya lomba, anak ini mau lomba, mau ikut-ikut gitu kan. Nah, anak-anak tuh kalau udah ngomongin tentang sekolahan tuh kan dia egonya muncul kan dia. Tentang Butuh itu ya. Gitu, ada kebanggaan. Tentang gitu. butuh itu, padahal nggak lomba-lombaan. Itu trik saya tuh awalnya begitu. Dari situ kemudian berlahan-lahan. Sampai kemudian mendapatkan label Adiwiyata itu proses berapa lama? Dari Adiwiyata itu kan 2015 bertahap ya. Ada kabupaten, ada provinsi, nasional, mandiri. Jadi dia mandiri itu paling atas. Dan kami hari ini proses mandiri. MTS Al Hikam itu. Jadi memang berjenjang ya, berjenjang ya. Bawaan yang pertit ya mandiri tadi. Mengajukan pertama 2015 itu? 2015.
Terus mendapatkan labelnya kapan? 2016. Terus setahun aja ya prosesnya? Iya, 2016, kemudian 2019 kita di Wiata Provinsi, kemudian 2021 kita di Wiata Nasional. Nah, pesantrennya sama 2021. Jadi berawal saya dari sekolahan, kemudian di sini belum berbudaya lingkungan sama sekali pesantrennya. Lalu saya berpikir kok angel ya nang pondok iki ya gitu kan. Kan karena dia hidup 24 jam lah begitu ya. Kok angel awalnya begitu. Tapi begitu di sekolah sudah tertata, maka saya tahu kan, oh iki kalau begini iki ya arek cek. Nah, jadi belajar dari madrasah. Seperti itu sih awalnya. Proses untuk bisa sampai mendapatkan label Adiwiyata itu apa yang harus dilakukan? Ketika mendaftar 2015 sampai 2015 dapat label itu? Iya kan kalau di PRLH itu jelas ya ada 6 aspek gitu. Oh, 6 aspek yang 6 aspek gitu. tadi yang dinilai itu. Satu, konservasi air, konservasi energi, penghijauan, pengelolaan sampah, kemudian inovasi, itu harus dilakukan. Semuanya harus dilakukan? Semuanya. Kemudian pembelajaran. Nah ini yang pembelajaran ini yang agak berat ya, karena tidak bisa kemudian kita berbudaya lingkungan, tapi di RPP-nya tidak nggak ada. Sama dengan di pesantren ya gitu. Ngomong budaya lingkungan, tapi nggak ada kajian yang. Iya. Jadi konsep itu harus ada. Hubungannya dengan RPP itu berarti disiapkan sendiri oleh pihak sekolah atau Ya, ada kaitan masing-masing guru-guru harus memasukkan integrasi lingkungan itu di RPP-nya. Ada ruang untuk melakukan itu ya di RPP yang disusun? Iya, harus ada. Kalau itu nggak ada ya nggak bisa lolos itu. Okay. Jadi memang agak ini sih lumayan ya, administrasinya tuh agak jadi bilang ribet. Karena bagaimanapun penilaiannya ya ini kan tergantung dari administrasi yang kita ajukan. Iya. Jadi kalau administrasinya oke, lolos baru visitasi. Kalau umpamanya administrasinya lolos, belum tentu ketika divisitasi goal begitu. Karena kan kadang kalau di administrasi bisa lah di tambel-tambel gitu ya, pakai sekolahan mana, dicopot-copot di Google. Copy paste gitu ya. Itu yang agak revisi gitu. Tapi kalau visitasi kan memang mutlak ya itu. Untuk menuju ke ini, pertanyaan saya masih soal awal-awal Adiwiyata tadi. Untuk penyusunan RPP segala macam itu ada apa namanya ya? Pelatihan nggak bagi guru-guru di? Kan biasanya kalau Adiwiyata itu berimbas ya. Jadi saya waktu itu awal ikut Min Kuncang Simo gitu. Ya belajarnya di sana. Karena sudah dapat label duluan. Karena gitu? waktu itu mau nasional kayaknya, begitu. Jadi belajar kan harus berimbas kalau Adiwiyata. Jadi ngajarin dari sekolahan lain ke madrasah lain. Jadi kemerdekaan para guru untuk menyusun RPP itu memang bener-bener luas banget ya ruangnya ya. Iya, dan apa ya? Kadang-kala kan ya opo dikaduk nambah RPP. Iya, makanya saya tadi gitu. Pertanyaan saya kan kayak olahraga iki ya opo kaduk. Soalnya istri saya kan guru juga bikin RPP itu misalnya matematika ya RPP lingkungan terus ya opo. Nah, ini yang kemudian banyak salah kaprah itu dibuat YKI sok dikaduk-kaduk. Lah kan ada 6 tadi itu penilaian aspek tadi itu kan. Jadi ya kalau umpamanya setelah menggunakan LCD contoh gitu ya, maka langsung dicabut. Berarti kan dia sudah konservasi energi tuh. Udah kan? Selesai ya begitu. Oh, prosesnya sederhana gitu ya. Iya. Atau yang diambil kebersihan. Berarti ketika akan ngajar, guru itu minta anak-anak untuk membersihkan dulu itu termuat di RPP. Jadi sederhana, bukan yang katok-katok no. Saya pikir RPP itu RPP tentang lingkungan itu harus masuk ke dalam intra pelajarannya gitu, nggak harus begitu ya? Enggak, ya lebih terintegrasi dengan lingkungan kan begitu. Nah dia bisa mengambil berapa aspek tadi dari 6 aspek dia ngambil apa, kan gitu. Kalau katakan matematika bisa dia menggunakan aspek yang 3E inovasi, jadi membuat dari stick. Gitu kan, stick dibuat apa, kemudian itu ada hitungannya tuh, kali lebar berapa itu. Jadi itu asetnya begitu sih. Nah, makanya saya tadi bingung, saya berpikir itu
betapa susahnya menggadukkan antara aspek lingkungan dengan pelajaran secara intra gitu ya. Saya pikir tadinya begitu, ternyata enggak begitu ya. Kayak saya ngajar kitab gitu ya. Iya. Saya Kitab Thaharah katakan, kitab tentang bersuci. Maka di situ ada wudu. Saya pas begitu ya, materinya bab wudu. Maka di situ ya terintegrasi dengan lingkungan, tidak berlebihan menggunakan air. Itu konservasi air. Begitu. Kalau prosesnya Bu, setelah tadi tingkatannya dari mana, kabupaten, provinsi, nasional gitu. Apa yang harus dilakukan ketika akan naik level itu? Itu diinovasi biasanya. Diinovasi. Di kami kebetulan inovasi kami kan banyak. Ada EcoBrick dan tentunya juga inovasi ya. Ini EcoBrick kawan-kawan ya. Namanya EcoBrick. Kayak ini kan inovasi nih. Jadi yang di rumah buat sekat itu dari ini, bisa dari kursi. Ini inovasinya. Jadi kalau nasional katakan inovasinya 3, maka kalau di Mandiri dia harus punya binaan, sekolah binaan. Imbas itu tadi ya. Yang dia sekolah binaannya itu dia harus lolos yang dibina. Sekolah yang dibina itu harus lolos Adiwiyata Kabupaten atau Adiwiyata Provinsi. Syaratnya begitu. Ternyata kenaikan level itu tidak serta merta melepaskan tanggung jawab dari level sebelumnya gitu ya, masih terus gitu terus. Oke. Kemudian ketika masuk ke pondok nih Bu, bedanya apa antara Adiwiyata di sekolah dengan eko pesantren itu? Kalau beda istilah saja kah atau beda apa namanya? Sama sih, itu dari KLHK ya. Dari KLHK sama-sama ya. Dan prinsip penilainya pun juga di 6 aspek itu sama. Iya, sama sih sebetulnya. Cuman kalau di pesantren itu kan, kalau di sekolah ketahuan lah RPP ya. Iya, betul. Gurunya guru karwan ya. Itu yang mau saya tanya. Nah, kalau saya gitu kan, dibuktikan apakah ada pembelajaran terkait lingkungan. Kebetulan saya itu sering kalau hari Minggu ngomongin bagaimana hukumnya membuang sampah, buang air keran ya yang berlebihan, itu saya kajiannya di hari Minggu, dan itu biasanya saya di YouTube, sehingga itu sudah menjadi bukti nih di pikir lingkungan gitu ya. Iya, di pesantren sudah melakukan proses itu ini gitu. Ya. Levelnya juga sama kalau di eko pesantren? Enggak ada. Oh, enggak ada. Hanya satu eko pesantren gitu. Iya, kalau kemarin kami dapatnya provinsi, sepertinya nasional nggak ada deh. Pengetahuan saya kurang tahu kalau yang ya memang sebetulnya bagus tuh ya kalau pesantren, karena ya stigma pesantren kotor itu kan sudah. Iya, betul sekali. Ya bukan, mohon maaf ya, bukan apa ya, bagaimana orang banyak orang kumpul jadi satu tempat, karakternya berbeda, di rumahnya dulu tidak berkarakter, kumpul di pondok, terus arek komproh itu ya. Terbawa ke pondok. Iya. Mungkin begini Bu. Kalau saya mengamati gitu, pondok-pondok yang lebih modern gitu ya, yang lebih mahal lah katakan begitu, bisa menjaga lingkungannya sangat bersih gitu. Harusnya kan katakan pondok-pondok tradisional harusnya ya. Kalau saya sempat komunikasi dengan pembina pondok-pondok yang bersih itu, kenapa bisa seperti ini? Harus ada pemaksaan memang. Tidak bisa diharapkan kesadaran gitu, susah memang. Itu biasanya kalau pondok-pondok modern yang bersih ini tuh banyak orang. Jadi bayan orang yang bersihin itu seperti itu. Tapi tidak jarang pesantren itu yang kemudian karakter santrinya itu ditumbuhkan terkait dengan bersih, cuman bukan santrinya, begitu maksud saya tuh. Saya repot mau cerita soal ini. Kebetulan anak saya dulu di pondok yang bersih itu ya, dan itu hampir setiap hari mereka kerja bakti gitu. Anak saya. Nah, maksudnya poinnya adalah sebenarnya kalau dipaksa itu bisa kok. Iya, sebetulnya kan kerja bakti itu kalau di dalam konsep pesantren ataupun Adiwiyata tidak hanya sekedar nyapu saja, tapi bagaimana sampahnya itu juga dia paham, gitu ini organik, ini organik. Jadi lebih ke arah mindset sebenarnya. Iya, tidak hanya sekedar bersih rohan itu enggak. Awalnya di kami kan ada keranjang sedekah
sampah gitu kan. Jadi anak-anak sudah harus terbiasa ketika dia punya botol bekas apapun nggak dibuang sembarangan, tapi disedekahkan. Oh, iya ini kawan-kawan. Saya tadi waktu masuk ke area pondok ini ada satu kurungan yang menarik sekali bagi saya. Kurungan ya. mana itu jadi? Saya pikir tadinya itu adalah kurungan burung itu. Ternyata isinya itu botol-botol plastik bekas minuman itu dan ada tulisannya gradasi. Itu gerakan sedekah sampah Indonesia gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak soal gradasi itu? Ya itu memang gerakan nasional ya atau saya baru dengar soal ini? Iya awalnya sih kalau saya terkait gradasi ini 2019 sudah mulai ya. Santri-santri saya ini buat masuk ke inovasi tadi? Masuk inovasi. Jadi anak-anak saya santri-santri yang putra ini dia bikin sendiri keranjangnya tuh, gelas begitu ya, dibagi-bagiin. Kita sampai bikin 100 lebih keranjang. Kita bagikan ke madrasah swasta itu ya. Kemudian ada yang di pesantren. Karena sebetulnya halus sih sedekah ya. Saking malesnya membuat sampah itu ya. Jadi dipakai nama tapi memang itu terbukti begitu punya pengaruh kan begitu, sehingga apa yang berawal kita nggak punya pikiran kita ya sampah itu sudah bermakna. Tapi begitu kita launching kan, waktu itu saya launching itu di pinggir kali itu depan, saya ngundang dari KLHK, saya ngundang dari Kementerian Agama Pusat begitu, kemudian bersama teman-teman swasta MTS itu launchingnya waktu itu 2019 dan ternyata ada pengaruh sih, karena kan saya juga punya aplikasi ya, ada santri saya yang diajak untuk bikin aplikasi yang bisa menghitung berapa sedekah sampah sudah terkumpul dalam 1 bulan. Di sekolah-sekolah itu dia mengirim ke sini? Iya, ke aplikasi kami itu. Oh, lewat aplikasi. Ya, sehingga dari situ kan data kita ini loh yang sudah kita perbuat untuk bumi kita tercinta, begitu kan? Kalau ini Bu, saya itu ingin bertanya jauh sebenarnya soal ini Bu, konservasi air terutama itu ya. Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun pondok yang berhubungan dengan konservasi air itu? Selain apa namanya tadi misalnya hemat penggunaan air saja atau apa hal lain yang bisa dilakukan? Kalau di sekolahan ada bekas air wudhu itu nggak dibuang, jadi dibuat kolam ikan, itu konservasi namanya. Iya. Tidak semua ya, kalau semua ya kakek. Artinya ada satu kolam yang dia dalam batas penuh itu ada ini tetap buang keluar ya. Tapi kita sudah menggunakan bekas wudhu itu tidak dibuang sia-sia kan, itu sudah namanya konservasi air. Kalau di pesantren ini karena berawalnya dari awal kita itu agak susah. Tidak mendesain. Iya, tidak mendesain itu. Kalau di sekolah bisa belakangnya masjid, kemudian ada lahan kita bikin kolam besar. Kalau yang di pesantren ini ya nggak bisa. Cuman yang tadi itu jangan sampai ada keran bocor. Ya, itu di pesantren kan sering tuh. Iya. Ya kan, keran kamar mandi ngetes menengah itu sudah israf berlebihan ya kan. Itu yang konservasi air seperti itu. Kalau yang energi itu kan lampu iya pesantren itu kan sama dia. Jadi saya tuh membiasakan santri saya keluar kamar gak ada orang matiin. Itu sudah konservasi energi. Kamar mandi kalau nggak dipakai matiin. Ini nih harus membiasakan. Iya. Setiap ini harus ada pengumuman begitu ya, matikan listrik jika tidak dipakai gitu. Sebenarnya hal-hal yang simpel yang tapi pembiasaan itu yang menjadi tugas kita untuk melakukan apa namanya pengulangan terus gitu ya. Iya. Pembiasaan itu yang menjadi sangat. Kalau misalnya pertanyaannya saya ubah, apakah pihak sekolah atau pihak pondok itu pernah melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan energi gitu? Pernah nggak Bu? Misalnya biogas gitu kan, kalau kita ngomong biogas kan ada biogas, ada itu yang belum. Kalau komposting? Kompos udah. Jalan ya, komposting jalan. Saya tuh kalau dibilang zero waste ya enggak lah. Belum lah. Hampir lah ya, Tapi hampir karena ada sampah yang dia residu kan nggak bisa diapa-apain. Contoh kebetulan kami putri, maka dia kan kalau mau tidur itu pakai pembersih, pakai kapas itu kan. Iya. Kemudian anak flu itu kan dia kan pakai tisu. Itu nggak bisa diapa-apain. Tapi kami sudah bisa meniadakan, mohon maaf, pembalut sekali pakai itu udah nggak ada.
sama sekali nggak ada sama di sini. sekali sih. Alhamdulillah. Itu ya, itu fatwa saya haram. Fatwa. Kadang apa ya, memahamkan anak-anak fikih itu kan berkembang lah. Kamu jangan memahami fikih dalam tempo dulu. Iya. Fikih lingkungan ini dulu gak dibahas Betul. karena belum menjadi masalah. Betul sekali. Ya, industri belum seperti sekarang. Betul. Tapi begitu abad 19 baru itu, ya kan, habis-habisan Iya, itu yang mau saya tanyakan lebih lanjut soal Iya. fikih lingkungan itu jadi sangat menarik karena seperti yang sudah Buika sampaikan tadi, kalau kita melihatnya, kita menggunakan pemahaman orang-orang dulu, tentu nggak bisa diaplikasikan zaman sekarang gitu. Nggak bisa. Itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyadarkan anak-anak bahwa kita hidup di zaman yang berbeda dengan dulu. Iya. Ya kalau kita dulu makan ngelanting ya, Cengit. Iya, dulu kan kita makan itu bungkusnya dibuang karena bungkusnya daun kan nggak ada Iya, masalah. Gitu ya kan. beli daging, beli apapun di pasar juga bungkusnya daun jati kan Iya, dulu itu. dulu, betul. Kalau sekarang plastik. Tahu sendiri, plastik kalau dibakar dia tercemar, kalau Iya. dia didiamkan di bumi juga dia lama terurai kan begitu. Iya, dibuang Sehingga di air. hal itu yang harus sering-sering saya sampaikan, sehingga muncullah fatwa juga buat saya. Saya tuh mau diarani bu punya aneh bodo amat gitu ya. Tapi kan memang fatwa itu kan boleh, sah-sah saja saya mengeluarkan fatwa kan gitu. Karena saya mengampu pesantren begitu, dan fatwa itu kan juga untuk Internal gitu. Ya? internal kan begitu. Kalau fatwa ini dibuat umum kayak fikih yang terbukukan ya nggak bisa juga kan begitu. Belum bisa mungkin. Iya, mungkin belum bisa gitu. Nah, kayak seperti ini, Kubrik ini fatwa saya 2 minggu sekali wajib Membuat Store. Oh, di store. store ya. Jadi sudah ada ribuan, bahkan hampir 10.000 nih botol. Di sekolah juga sama, di sekolah itu 1 semester 1 botol. 1 meter 1 botol. 1 botol. Satu anak. Satu anak, iya. Eh, Kalau kelas oke. 1 2 botol. Ini ada yang bisa dilepas. Teman-teman yang belum tahu ini namanya ekobrik ya teman-teman ya. Nanti mungkin Bu Ika akan menerangkan lebih jauh soal ekobrik. Kalau saya sih sudah tahu tentang ekobrik, saya juga praktek, anak saya juga praktek soalnya gitu. Ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh pihak pondok maupun MTS, MA juga. MA juga Al-Hikam gitu, yang di bawah kendalinya Bu Ika gitu ya. Seberapa efektif ekobrik ini membantu kita untuk mengendalikan sampah, nanti akan disampaikan oleh Bu Ika itu. Saya punya apa namanya rekan juga yang Bu siapa namanya Ani ya? Bu Santi. Bu Santi itu kan juga penggiat ekobrik Iya. ya, jadi saya tahu tentang ekobrik, tapi kan teman-teman belum tahu gitu. Ini yang namanya ekobrik ya teman-teman ya. Bu Ika barangkali bisa menjelaskan sedikit tentang ekobrik ini. Iya. Apa sih ekobrik ini gitu? Ya, ekobrik ini ya memenjarakan sampah plastik di dalam botol. Itu ya, itu dah ya. Ekobrik itu memenjarakan plastik dalam botol. Cuman plastiknya harus bersih. Iya. Nggak boleh plastik kotor kan begitu. Iya. Nah, hari ini nggak ada yang bungkus bodong ini. Coba masuk ke toko begitu udah kan jajanan semuanya plastik Iya. ya. Tapi ada satu hal yang membuat saya bangga menjadi warga Jombang sekarang. Ya, Ternyata gambar di- cantik tanpa plastik. Di semua apa namanya Ya. market-market Market, modern ya. itu sudah tidak diberikan kantong plastik di Ya. Jombang. Tapi ketika saya keluar kota masih ada gitu. Iya. Tuh, berarti Jombang luar biasa gitu ya. Iya, ya. Tapi kan sedikit mengurangi iya. Iya. Tapi belum signifikan Iya. karena pasar tradisional Iya, pusatnya. betul sekali. Pasar tradisional. Kalau saya diskusi dengan penggiat lingkungan juga, aduh berapa susahnya merubah mindset teman-teman kita yang ada di pasar. Ya sebetulnya ini sih apa ya? Kalau umpamanya tokoh agama berperan, saya pikir itu penting. Pengeluaran fatwa-fatwa. Ya itu kalau juga. saya pikir gini, kalau dulu Mbak Hasim udah solusi jihad ya. Sekarang jihadnya jihad sampah gitu. Sekarang ya. jihadnya jihad sampah. Saya tuh membayangkan andai pesantren yang punya otoriter ya pengasuhnya Iya, terhadap iya, iya, santrinya mengatakan atau memfatwakan tidak boleh menggunakan pembalut sekali pakai. Kalian kalau saya nih, kalian jajan silakan uang kalian, tapi bertanggung jawablah dengan sampah. Sampah. Maka terserah kamu mau bikin. Kalau di kami kan tidak hanya ekobrik aja, jadi bisa dibuat bantal, dibuat sandaran mobil, bantal-sandaran mobil, bisa juga dibuat bros. Jadi tidak hanya ini aja. Saya contohnya nggak ada. Ada sih di dalam. Nah, di sini contoh bantal itu menarik. Ambil menarik. sih yang di depan. Di depan. Jadi bagaimana sebetulnya selain lingkungan kita bersih, itu juga apa ya, anak-anak inovasi gitu, kreatif. Anak hari ini kan itu tantangannya ya kan. Iya betul. Kemungkinan kan 20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, apa yang dicita-citakan kan hilang itu. Ya hari ini aja ya. Iya. Sudah
sudah hilang itu kena apa namanya teknologi ya kan. Jadi Iya. kalau kita nggak ini contohnya yang ini Bu ya. iya, kalau nggak membersamai anak-anak Iya betul Bu. Ini Kreatif. contohnya kawan-kawan ya. Jadi contoh produk yang dihasilkan oleh pihak Pondok Pesantren Mambaul Hikam, salah satunya adalah membuat bantal cinta ini, yang isinya adalah potongan sampah plastik di dalamnya, mungkin nggak begitu jelas ya. Terlihat ya. Ini dalamnya adalah potongan sampah plastik teman-teman ya. Jadi dari hal yang sederhana, bukan contohnya, sepertinya hal yang sangat sederhana, sampah-sampah plastik gitu ya. Tapi kalau kita berpikir jauh, sebenarnya sampah plastik itu kan sangat mengganggu, karena seperti disampaikan Bu Ika tadi, mau diapa-apakan nggak bisa sama plastik itu, dibakar juga bikin tercemar udara, sisa terbakarnya juga masih karbonnya itu juga nggak bisa diapa-apakan gitu kan, dibuang ke tanah juga nggak bisa terurai. Ternyata bisa dimanfaatkan dengan cara seperti ini teman-teman. di gantungan kunci udah banyaknya dari sampah semua. Karena kan kami sampahnya bukan dari sini saja. Oh, setoran dari sekolah-sekolah itu Enggak, dari kawasan Gus Dur itu kan banyak. Oh, Jadi kita ke sana ngasih kantong. penampung sampah gitu. Iya. Iya, ya itu yang hanya yang bisa kita lakukan itu. Bukan hanya kalau itu Bu. Saya jadi malu masih sering buang sampah sembarangan gitu. Iya, bagaimana kemudian saya berpikir gini sih. Santri itu kan dia dari segala penjuru ya. Dia datang ke sini. Nanti dia kalau udah selesai dia pulang. Iya. Dan dia akan terpatri dalam dirinya apa yang dilakukan di sini. Dan dia akan menjadi pionir di masing-masing Iya, daerahnya. betul. Kalau pesantren semua begitu selesai Indonesia itu. Selesai, betul. Jadi nggak ada kemudian predikat Indonesia pembuang sampah kedua terbanyak anorganik. Indonesia pembuang sampah organik kedua juga. Ini nggak enak-enak levelnya ini kan begitu. Iya. Kalau betul sekali, Bu. santri tapi itunya ke pengasuh sih ya. Pokoknya Betul, betul, pengasuhnya. betul, betul. Kebetulan 3 anak saya kan cewek dan mondok semua gitu ya. Iya. Kebetulan dapatnya itu di pondoknya itu mirip-mirip dengan Wika ini, strength soal sampah gitu. Jadi ketika dia kembali ke rumah juga pemikiran dia soal sampah itu benar-benar saya merasakan betul gitu ya. Ya cuman masalahnya itu tadi, apakah lingkungan kecil dia ketika berada di luar pondok itu ikut mendukung apa yang Iya. sudah ditanamkan di pondok, itu yang jadi masalah juga sebenarnya. Saya kalau anak-anak pulang itu, santri saya pulang dia tetap buka tikobrik di rumah. Kalau tetap setor. Dia pulangnya 2 minggu ya 1 botol. botol Kalau itu ya. sebulan ya 2 botol. Terserah mau nyuruh tetanggamu, mau nyuruh adekmu. Nah artinya kan itu sudah mengimbas kan Iya, iya, iya. mereka. Ini kalau sebotol ini berapa banyak sampahnya? Bu? Tergantung sih ya. Kalau tergantung milinya ya. Tergantung. Kalau yang 600 mili gitu? Kalau 600 mili itu sekitar 300 lah 300 atau 200 sekian, 200 sekian gram. Kalau yang 300 itu 150. Banyak juga sebenarnya. Banyak. Padat ya. Iya, padat sekali ya. Ya, ini karena kalau nggak padat ya bisa aja sih, cuman nggak dapat lisensi ini. Ini kan di Gubrik internasional ya kita daftarkan kan? Iya, iya, iya. Kita Tapi daftarkan. kalau nggak padat, kalau diduduki kan dia Iya. meleot gitu. Ya ini kan sama ini. Jadi Gubrik semua ini. Iya. Banyak sekali ini apa namanya? Hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan yang berkaitan dengan sampah itu. Tapi kalau kita lakukan secara konsisten istiqomah itu bisa membuat impact yang besar juga sebenarnya. Iya, kalau di kami kan plastik sudah selesai, ya kan? Kalau nasi pasti ada Kalau lah plastik sudah zero waste ini ya, Ya, bisa dikatakan begitu ya. bisa dikatakan. Kalau nasi, adik saya punya ayam banyak. Kemudian kalau daun kita punya kompos. Kita juga saya bikin itu enzim. Oh, Kalau untuk itu enzim buah-buah, juga. itu enzim juga. Iya, VOC. Pokoknya semua sama bagi kami berkah deh. Itu semua produk itu selanjutnya dijual kah atau dikelola sendiri untuk Dikelola sendiri. Tapi dimanfaatkan ada yang sendiri? dijual. Kalau yang menspad kami kan bikin yang pembalut cuci ulang itu kita jual itu. Oh, bikin di sini? Iya. Mindset juga? Iya, saya selalu harus mencari solusinya. Iya, iya, iya. Nggak bisa haram terus kita solusinya nggak bisa. Iya. Iya. Anak saya belum, Anak-anak anak saya sendiri. belum bisa. Iya, ya. anak-anak sendiri yang bikin, guru-guru yang bikin itu kita banyak pesanan juga. Kalau itu tadi Bu, soal sebenarnya ingin saya tanyakan, semoga tidak terlalu sensitif gitu ya.
Kenapa nasinya ada yang terbuang? Ya namanya anak, ya kan ya. Kenapa nggak mengeluarkan fatwa juga gitu? Sudah. Cuman kan begini, kalau saya sering karakter di rumah itu yang paling yang terbawa ke sini. Iya, iya kan. Kalau saya dari kecil oleh ayah saya nggak boleh makan ada satu butir nasi pun saya nggak boleh. Iya sama. Iya kan. Itu yang saya terapkan di keluarga saya Ya, juga. cuman kan ketika anak-anak di rumahnya habit itu tidak terbangun, ya kan. Dan di pondok itu biasanya begini, udah diambilin temannya, ternyata dia ngambil. Double kan? Double. Ya, nggak kemakan kan? Iya, Tuh. iya. Tapi nggak terlalu banyak nasinya. Ya namanya 1-2 kemudian dicampur itu kan anak sekian jadinya Jadi banyak kan? gitu. Kita punya ayam. Jadi tapi apa ya namanya ya? Terus menyampaikan ke anak-anak bahwasanya hal-hal yang menurut kalian itu biasa-biasa saja, bisa saja itu yang Sebenarnya luar biasa gitu Iya. sebenarnya ya. iya seperti itu. Kembali ke masalah label tadi Bu. Jika sebuah pondok mendapatkan label sebagai eko pesantren, apakah juga mempunyai tugas yang sama dengan sekolah Wiyato tadi untuk memberikan berimbas Iya. ke pondok-pondok yang lain? Ya itu sih secara pribadi ya kepengennya seperti itu. Beda dengan yang ada di Wiyata. Iya, Kalau iya. itu mandiri kan harus punya. Iya. Maka walaupun saya sebetulnya binaan saya tuh kalau di Wiyata Kabupaten setiap tahun saya ada 15 madrasah yang saya dampingi selalu lolos di Wiyata Kabupaten setiap tahun. Tapi ketika yang di mandiri saya yang pakai 3 saja. Karena administrasinya kan banyak. Banyak, Iya, ya. saya ambil 3, nggak ngambil banyak karena terkait dengan administrasi. Kalau di pondok walaupun tidak ada, tapi kepinginnya itu ya bisa menularkan kan begitu. Walaupun sudah Tapi lebih sulit rasanya kalau di sini. Karena mohon maaf, Iya. ya. Kayaknya agak sensitif nih. Kalau Saya nggak berani nanya lebih jauh juga. Iya, soal- kalau di pesantren saya ya. Kalau udah hari Minggu itu kan hari kita. Saya sudah nggak ada yang namanya nyai itu udah bubar gitu. Saya menjadi ibunya anak-anak. Jadi udah prok gini itu ya di sini dengan milah-milah sampah, botolnya kan kita pilah itu, tutupnya sendiri. Iya, iya. Kemudian jenis botolnya sendiri. Itu kita bareng-bareng anak-anak. Disitulah tempat kita kujon gitu ya. Artinya anak-anak bisa menemukan sosok ibu gitu kan. Walaupun ibunya jauh-jauh begitu kan ya. Ya salah satu cara saya mendekat dengan anak-anak ya itu. Jadi nandur bareng gitu kan. Iya, iya, Itu yang kadang-kala di pesantren itu agak susah susah gitu. dilakukan. Jadi memang nggak bisa kalau hanya pengurus saja nggak bisa. Kita harus turun Iya. langsung. Itu yang mau saya tanyakan sebenarnya Ibu. Kok bisa nyambung terus gitu ya? Kebetulan nyambung. Ya pertanyaan saya begini, kalau misalnya antar elit pondok itu bertemu kemudian berdiskusi, kemudian bareng-bareng mencoba mengeluarkan fatwa yang apa namanya? untuk yang sangat tegas kepada Iya. masing-masing itu mungkin kan nggak Bu? ya mungkin aja, pasti ya nggak mungkin di dunia. Tapi ini loh, kemarin saya kan ada teman dari TKN PSL. Jadi di pusat itu ada TKN PSL itu gabungan gabungan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Maritim untuk menanggulangi sampah yang di laut. Di laut. Iya, ya kan? Ya, itu namanya TKN PSL. Dan kemudian mereka ada gradasi ini, membuatlah sebuah gradasi. Ini dia teman-teman TKN PSL. Kapan hari ke sini saya ajak ke Dinas Lingkungan Hidup, nyambung di situ. Sepertinya ini akan ada launching gradasi dengan pesantren-pesantren. Iya. Ya mudah-mudahan ini menjembatani. Iya, seperti yang Bu Ika sampaikan di depan tadi, kalau sebenarnya nih ya, pondok itu kan punya peran yang sangat strategis, yang sangat bisa dimainkan untuk ikut mempengaruhi banyak orang gitu kan sebenarnya. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi ya. Ya karena begini, kadang sampai urusan nih wong-wong. Iya, Itu begitu. Yang penting pesantrennya bersih. Entah itu sampahnya mau dibuang kemana. Nggak mau. Kadang begitu. Iya. Kadang bukan ada hanya yang pondok, saya pikir level rumah tangga pun kan kayak seperti itu. Asal halaman saya bersih. Ya. Padahal selesai sebetulnya masalahnya. dari konsep gradasi apa yang saya sudah lakukan ini, saya sudah
apa ya, hampir 8 juta yang sudah kami kumpulkan uang nih dari gradasi ini. Kan di kami itu ketika wali murid datang dia juga bawa itu Sampah tuh. gitu? Bisa juga sampah, bisa juga jelantah. Oh, Jadi jelantah di rumahnya itu dibawa ke sini untuk disedekahkan. Dan jelantah itu kami bikin sabun, bisa ada juga yang kami jual. Dan itu punya tabungan khusus kita terkait dengan sedekah-sedekah itu. Sehingga kemarin anak-anak ziarah-ziarah udah nggak minta uang dari sedekahnya itu. Kapan hari saya kamar mandi perlu rehab, anak-anak itu udah dari sedekah itu. Sebenarnya kalau saya membayangkan pesantren yang banyak siswanya, muridnya, Ribuan selesai itu iya. dari situ. Apalagi yang cewek, walah sing ini, sing Iya. pedaan, sing ngopo wakeh itu fotonya. Makanya saya tadi berpikir jikalau maaf ya, Ya. jikalau para elit pesantren itu Ya. bisa berkumpul, kemudian berunding atau apapun istilahnya dan mengeluarkan satu fatwa Apa? yang berlaku di lingkungan regional saja lah gitu, dan bisa diawasi bersama-sama, itu kan seperti yang Bika sampaikan tadi, sebenarnya sudah selesai masalah. Sebetulnya NU sendiri sudah loh. Saya punya kitab fikih lingkungan itu ada, itu dari 2004 loh Basul Masailnya. Oh, 2004. Dan itu kok bilang nggak terdengar gampang Iya. gitu ya? Kurang gitu mungkin ya? Actionnya. itu yang aduh memang Ini bukan mengeluh ya kawan-kawan, ini bukan mengeluh. Ini adalah harapan gitu kan mengeluh. iya, artinya dari hal kecil saya juga membayangkan kalau itu tadi angel Iya. ya, emang susah susah gitu Iya. kan. Kalau saya boleh cerita sedikit begini, kalau yang saya lakukan di rumah itu adalah kami tidak pernah membuang sampah yang sampah botol seperti ini. Kami kumpulkan semua, nanti kami berikan ke Orang. tukang loak gitu. Iya, itu sedekah juga kan. Iya, kardus kami tidak pernah membuang sama sekali. Semuanya kami kumpulkan, seminggu sekali ada tukang loak datang kami berikan gitu kan. Ya hal-hal kecil seperti itu saja. Kemudian nggak Iya. boleh menyisakan nasi di piring dan segala macam. Sebetulnya gini, saya juga di masyarakat saya, majelis taklim itu sama juga. Itu juga agak bagus, cuman saya yang kurang konsisten sih, saya akui. Karena kadang waktunya pengajian Yasin Tahlil itu saya nggak bisa, kan siang tuh, iya. lalu ambil dohor, Iya, saya iya. pas ada kegiatan. Itu kan harusnya kayak yang di pesantren, orang saya ngayomi, orang saya obrak-obrak itu, tapi jalan gitu. Saya kasih tas gitu kan, jadi kalau mau ngaji ya sudah dilantar masyarakat itu bawa tas, di dalamnya ya itu ya botol ya. Andai semua nih bergerak pengajian-pengajian di Iya. desa-desa, kasnya itu nggak usah pakai di itu, kas yang sedekah itu dimasukin di kas Iya. pengajian tadi itu. Jadi kuali limo itu nggak usah ada tarian kue. Ya di situ kan, walaupun Iya. ngumpulnya berapa tahun yang akan datang, tapi Iya. itu kan ada manfaatnya Iya, betul. begitu. Ini ada yang lupa ingin saya tanyakan tadi, yang berkaitan dengan gradasi itu tadi. Saya pikir gradasi itu hanya botol-botol seperti itu, ternyata enggak ya? Enggak. Apa saja Bu yang diterima oleh pihak sini. Sini. Untuk gradasi itu? Ya kardus, jelantah, itu sih. Kardus, jelantah, dan botol plastik gitu ya. ya. Kalau jelantah itu butuh apa namanya, teknologi khusus nggak untuk mengolahnya? Iya. Karena kami kan waktu itu kerjasama dengan UIN Malang, Fakultas Kimia. Iya, Saya iya, ajak iya. anak-anak saya ke sana. Iya, Jadi ada penelitiannya, prosesnya agak lama memang. iya. Bleaching lah apa istilahnya. Iya. Itu sampai satu liter jelantah itu kadang cuma dapat berapa mili. Iya betul. Saya Cuman pernah nyoba sendiri di rumah dan gagal. Kalau saya nggak gagal, saya padat ada, kemudian yang cair juga ada. Anak-anak itu udah bisa bikin itu, Dimanfaatkan sendiri. dimanfaatkan sendiri. Yang paling itu ya ekoenzim itu. Ekoenzim itu wis manfaat. Itu yang segede itu tuh ekoenzim kopi itu. Yang rasanya ada kan di situ ya, bawa sini deh, itu ekoenzim. Iya. Ternyata banyak hal yang bisa diperlihatkan ke kawan-kawan gitu ya. Banyak ya. Ini harusnya nanti tim teman-teman bagian produksi ini
berkeliling pondok dan sekolah untuk menyajikan video contoh-contoh gitu ya. Ini keenzim. Ini Oh. keenzim ini saya bikin sabun. Kalau saya kayak atus buat nyuci, ya itu udah keenzim. Pakai itu semua itu? Iya. Cuman kalau sabun ya ada tambahannya. Oh. Tapi tambahnya ya alami juga. Ya supaya bisa berbusa itu Iya iya iya. ada bahan khususnya. Saya nyoba bikin ekoenzim gagal juga. Loh, kok kenapa? Nggak tahu, kayaknya Coba ini. kurang bersih atau gimana gitu. Keluar belatung. Iya, keluar belatungnya itu. Komposisinya mungkin. Ya makanya saya kan nggak ya, karena hanya berdasar ilmu di YouTube gitu kan, Ya coba-coba. 10-3-1 kan? Iya, sudah coba saya 10-3-1 tapi keluar belatungnya gitu. Itu Iya, mau pakai gimana apa? sekali. Pakai tetes atau pakai gula merah? Pakai gula merah. Kurang Apa kayaknya Apa gula kurang? merah, gula merahnya yang kurang bersih kayaknya. apa kurang nutup gini? Nggak tahu Kurang juga, rapat. nggak tahu Biasanya juga. kan kalau rapat enggak kok. Hmm, Saya bikin nggak gagal. saya nyoba biasanya Berapa? biasa, Banyak? baru satu kali nyoba. Enggak apa berapa liter airnya? Satu botol aqua besar itu. Oh, berarti 1,5 liter ya? kan dibagi kan berarti kan ya? Heeh. Kan 10-3-1. 10-3-1 itu, iya. 10-3-1. Kemungkinan ada salah di komposisinya Iya, itu, mungkin atau gimana komposisinya. Kan kalau itu dibagi. Iya. Kalau satu tong ini 10 liter enak wes. Iya. Ituan apa namanya? Cat itu. Iya. Kaleng cat itu udah. Kembali ke masalah karena saya tadi di depan janjinya kita akan ngobrol soal eko pesantren dan Adiwiyata gitu. Kembali ke masalah ini Bu, ke masalah sebenarnya posisi eko pesantren terutama ya terhadap lingkungan sekitar itu seperti apa? Memberikan impact nggak gitu maksud saya? Pada lingkungan sekitar pondok Iya. itu masuk ke dalam penilaian nggak? Enggak masuk. Apa yang Jadi dilakukan oleh tetangga pondok tetangga agar saya ini kan laundry. Hmm. Jadi mereka nggak buang bungkus-bungkusnya Hmm. sabun, dikasihkan ke sini. Lah di sini dibuat karya kan. Itu kan sudah Iya. itu salah satu apa ya? Agak sensitif juga sebenarnya. Kawan-kawan yang bergerak di laundry itu kan sebenarnya menghasilkan limbah yang luar biasa banyak gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Misalnya di pertanyaan saya, ada nggak misalnya program dari pihak pondok untuk memberikan ya edukasi lah. Kalau Misalnya pengurangan deterjennya kah atau ya apakah? kalau gini, kalau kita bilang pengurangan maka kita harus memberikan solusi. Iya, makanya pertanyaan Ya. saya kan begitu. Ada Kalau nggak berikan yang solusi ditawarkan? ekoenzim. Ekoenzim ku wong sabar wong 3 bulan pisan. Iya, panennya lama. Iya kan? Panennya 3 bulan lama. sekali lama kan ya Tapi begitu dalam kan. berhasil Sehingga kayak saya. ya sehingga yang bisa kita lakukan adalah sampahnya tidak dibuang sudah bagus itu. Tidak dibakar sudah bagus itu. Iya. Kita nggak ngomongin konservasi air ya. Kan dia Iya. apa namanya? Airnya juga mengotori kan itu Iya. karena kalau kami di sekolahan sih kemarin kita bagi-bagi tempat sampah organik kan organik kita bagi-bagikan ke masyarakat sekitar. Yang sudah kawasan Gus Dur kita kan Iya, sudah iya, ke sana iya, kan iya. berarti kita sudah. Iya. Saya sering kali sedih kalau kunjung ke sana itu. Oh itu masuk dalam proyek saya pertama tuh kurikulum merdeka Iya. Oh. kearifan lokal dengan temanya. Pengelolaan sampah di sana. Iya temanya tuh mengunci budaya cerdas mengunci sampah plastik. Jadi anak-anak terserah bikin apa tapi intinya dari sana sampahnya. Jadi anak-anak menggali informasi dari pengunjung, kemudian yang jualan. Iya iya. Itu juga ada sesuatu yang kemarin menyentil saya begitu ya. Anak-anak itu, anak kelas sanawi ya kan. Ibu itu kan ziarah kan itu Bu ya. Berdoa gitu. Supaya doanya itu dikabulkan gitu. Iya. Melalui ziarah. Tapi kok mereka kok ngotorin ya Meninggalkan Bu ya? sampah gitu Aduh, ya. ini yang kemudian saya jawabnya tuh. Itu pertanyaan yang sangat penting sebenarnya Bu. Bagaimana menanamkan Iya. sebuah mindset, sebuah pola pikir Iya. bahwa kita itu tidak pernah lepas dari yang namanya lingkungan, gitu Iya. kan? Bahwa lingkungan kita itu bukan hanya di sekitar tubuh kita, bukan hanya di sekitar rumah kita, tapi
kita berbicara tentang lingkungan yang sangat besar gitu kan. Karena saya tuh berpikir selesai di dalam, bukan selesai sih, langsung lanjut ya. Iya, Maka iya, saya iya. sekarang kan ke teman-teman yang lintas iman itu. Oh, oke. Gereja-gereja, ke konten. Ketika selesai dengan diri kita, maka waktunya kita mempengaruhi orang lain. Iya. Influencer lah katanya anak sekarang. Iya, sebisa-bisanya saya begitu. Tapi selama ini bagus. Iya. Sebenarnya kalau boleh berharap sih tidak ingin diakhiri pembicaraan ini. Karena belum nyampe ke Molimo nih. Saya punya Iya. konsep Molimo. Apalagi itu? Moderasi antar agama. Oke kawan-kawan, nampaknya kita akan berlanjut ke episode berikutnya nanti ya. Kita berbincang dengan Bu Ika ini tidak berhenti pada satu episode ini saja. Jadi konsep Molimo belum disampaikan. Nanti akan saya tagih ketika kami akan ketemu lagi dengan Bu Ika. Jangan saya aja. Jadi ada yang dari Konghucu, ada yang dari ini. Jadi menarik nih akhirnya. Nggak terasa sudah 1 jam perjalanan kita ini. Gitu ya? Iya. Saya bisa langsung ngeklik dengan Bu Ika karena saya juga concern kepada lingkungan kawan-kawan. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya berusaha melakukan edukasi kepada anggota keluarga saya sendiri. Tapi kalau Bu Ika ini kan sudah luar biasa ya. Edukasi yang beliau lakukan itu tidak hanya melulu internal keluarga, tidak hanya melulu internal pondok atau sekolah, tapi sudah meluas kemana-mana gitu. Sudah mulai menyentuh bagaimana mengelola sampah di kawasan Gus Dur, kemudian bagaimana memberikan imbas kepada sekolah-sekolah yang lain dan sebagainya. Terima kasih banyak Bu Ika, inspirasinya semoga bisa memberi manfaat bagi kami, bisa memberi manfaat bagi semua gitu ya. Ya intinya satu sih, membumikan Al-Quran. Iya. Latub sidul ardu ba'da islaiha. Gitu ya dah. Intinya kan itu. Jangan kau rusak bumi ini setelah aku memperbaikinya. Iya. Latub sidul ardu ba'da islaiha. Ya, gitu. Insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di episode berikutnya Bu Ika. Jangan bosan ketemu saya. Jangan kapok ketemu saya Bu Ika ya. Terima kasih kawan-kawan. Sekali lagi kita nanti akan berusaha menggali hal yang lebih banyak dari Bu Ika yang berkaitan dengan konsep-konsep penyelamatan lingkungan yang lebih luar biasa lagi. Belum banyak yang bisa kita gali malam ini karena waktunya 1 jam tadi sudah dikasih kode sama teman-teman. Waktunya habis. Semoga apa yang kami perbincangkan malam ini bisa memberi manfaat bagi semua. Kalau ada yang salah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama kita